Saudara-saudariku terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 1 Februari 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudariku yang terkasih, saat bersama para murid di perahu, Yesus tertidur dan perahu mereka diterjal badai dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Dikatakan oleh penginjil bahwa para murid ketakutan. Mereka lalu membangunkan Yesus dan berkata pada Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Setelah bangun, Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Nampaknya para murid kurang percaya walaupun satu perahu dengan Yesus. Mereka takut saat perahu diterjang badai. Setelah Yesus menghardik angin dan badai baru mereka percaya. Saudara-saudariku yang terkasih, ketakutan para murid, kecemasan para murid adalah ketakutan, kecemasan kita. Kita harus akui banyak badai dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, dalam komunitas, dalam pekerjaan, berkaitan dengan anak-anak kita, relasi dengan sesama kita, relasi dengan Tuhan, dengan keluarga. Pada saat yang sama kita tahu ada Yesus. Hanya kita tidak datang meminta kepada Yesus. Kita sibuk menyelesaikannya sendiri, melupakan Tuhan. Akibatnya semua masalah kita tidak pernah terselesai dengan baik. Injil hari ini memberi inspirasi untuk kita. Kita perlu belajar untuk menyerahkan semua hidup dan persoalan kita pada Yesus. Kita perlu belajar dari para murid. Saat para murid menyerahkan kesulitan mereka, ketakutan mereka, kecemasan mereka, persoalan mereka pada Yesus, semuanya menjadi baik dan penuh damai. Angin, badai menjadi tenang. Saat mengalami persoalan, mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, mengalami sakit, datang dan meminta bantuan Yesus. Ada pilihan kita, kaum beriman, percaya. Dia akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Dan pada akhirnya akan menjadi indah untuk kita. Maka datang dan berserah dirilah kepada Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.